Podcast kau kan nak kan banyak nonton ini. Masya Allah. Pola rekam ya di Indonesia. Itu tayang paham sistem pendidikan sebenarnya seperti apa gitu. Masya Allah. Nah, Dah mulai. Dah mulai tu. Pandai host mau mana? Stagil lah. Menteri stagil ikut saya. Macam tu berdua. Yang bagi engkau dah satu tong. Ini memang yang model-model itu yang sana direkam. Ikut lah kalau. Bicara ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini ceramah. nak ada podcast ni. Ceramah ini. Tapi sebenarnya tak ikut podcast pertama awak kau. Kan Pak Yudi? Ya betul. Alah, cuk mau tahu tak sebenarnya kami kau. Guru. Ya. Ya, kami bismillahirrahmanirrahim. Kami guru. Kalau guru tu agak bawa. Betul. Kami guru di sekolah. Sekolah unggul kami. Jadi dek kami mau tahu di belakang lumayan masya-Allah. Jadi tak kena dek Pak Yudi ke anjak buat podcast soalan. Ayo buat podcast. Rasanya mau tahu kok kami tu luar biasa, kata-kata yang kami keluarkan memang luar biasa biasanya. Ya. Jadi rancak dinikmati oleh semua orang nak bayar. Cuman itu loh kawan-kawan kok kalau mau tanya tanpa kamera hanya lelah jadi itu. Tapi kalau jadi kamera cuba lah. Ndak ada lihat lah bah ekspresi. Agak tegang tu ya. Model tegang-tegang kan. Kacau. Kebetulan kok podcast pertama aku saat di acara menjelang capacity building. Jadi kan sebenarnya sekolah kami acara capacity building, tapi karena kawan-kawan yang pemuda-pemuda tangguh kok, Teragak membujang. jadi Agak balik di rumah mungkin. Tak, cuba lapih juga kawan ke malam-malam. amat salah. Kau jangan, kau jangan ada di serius. Tayang lah. Yang bagian tadi dipotong. Cuma itu Ustaz. Belakangan kan ada kasusan Ustaz. Tahu Ustaz mungkin di awak cari TikTok, Instagram. Itu mungkin sebelumnya banyak juga kasus kok. Baik itu di Sumbar, daerah Minang ataupun di luar. Yang patang tuh yang viral kan itu tuh. Ada guru kepala sekolah tapi Kau ndak sembarang aku tema-tema baru, tema-tema datang tapi ketika itu menarik kok. Tadi kan perkenalan sebagai guru kan. Jadi murid kok kane tanpa. Nah menurut cerita yang aku baca kan, muridku kane tanpa. Dia kepala sekolah, ibu-ibu yang merokok karena kasus merokok. Katanya merokok tuh di lingkungan sekolah, ketahuan lah gitu. Ditampa lah muridku. Mungkin kalau menurut bahasanya tanpa. Bahasa berita itu tanpa, tapi menurut kalau guru atau kepala sekolah sampai menampa biasanya enggak langsung ya. Enggak itu sih rasanya pasti ada Berlapis. biasanya model itu gitu kan. Yang lucunya itu 630 siswa lain ikut untuk membela kesannya membela kawannya kok. Coba awak tanya kebetulan sih kok ada Pak Yon, ada Pak Igi, ada Ustadz Agil, ada awak sih ya. Kenalan awak sih. Iya, okey. Pak Yudi guru kesenian, Ustadz Yon guru agama, Pak Egi guru informatika, Ambo guru agama. Gitu. Jadi pola rekam ya di Indonesia. Masya Allah. Mau ikut kalau apa gratisan Lah di Karajola di kawan itu Pak Irwan jadi orang belakang layarnya kok. Jadi awak balik tanya tadi. Kalau menurut Pak Yon tentang kasus kok gitu. Kalau menurut pribadi, kalau macam berita yang beredar itu memang selayaknya lapati anakku mendapat itu. Dari informasi anakku lah berkali-kali diingatkan ditegur, tapi bahkan itu ndak menerima. Yang Pak Yon senang dengan hal demikian. Merokok tuh dengan tempat ramai dekat gurunya itu lah biasa. Jadi mungkin merasanya itulah hebat. Kalau gejolak anak muda betul Pak? Iya, itu istilahnya. Enggak, kalau mental anak-anak kini gitu awak masalah awak memang mental anak-anak kini. Iya. Apa namanya?
mampunya mengadukan gurunya gitu, dan mampu kalau siswa merokok lah zaman dari zaman siswa Aduh gitu. Tapi Ayo, kini kalau- tuh kayak kesannya tuh dia gitu di apa bahasa pasnya tuh ya? Kriminalisasi ya lah bahasa Kriminalisasi guru ya. tuh, dilaporkan lo dek orang tua siswa. Orang tuanya tahu kalau anak tuh merokok. Itu ditampah dek kalau sekolah. Tapi orang tua kok mengadu lo ke polisi. Itu makanya kalau awak lebih menyoroti sisi orang tua ya gitu kan. Nah, kalau anaknya merokok, anggaplah anak awak, misalkan kan lebih punya anak. Iya. Anak awak ketahuan merokok misalnya kan. Awak pun berang ya mungkin. Iya. Tapi di sekolahnya di berangan, terus awak bela, maka si anak nanti akan punya semacam pembelaan, pembenaran oleh orang tua. Jadinya merasa apa yang dilakukan itu tidak salah, ya. Karena sebab ada pembelaan dari orang tua, jadinya merasa si guru itu malah yang salah merasa posisi guru itu yang salah jadinya di benak si anak karena dia mendapatkan pembelaan dari orang tua gitu kan. Makanya harusnya orang tua pun harus paham sistem pendidikan sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau justru orang tuanya yang melaporkan guru dan orang tua pula yang memandangan anak di muka guru, bahkan mungkin awak pun pernah lo mendoi kasus seperti itu kan. Iya. Awak anak berkasus, awak panggil orang tuanya, tapi orang tuanya membela si anak gitu kan. Nah di situ pun awak sebagai guru tuh payah hal jadinya. Jadi Aika pangan anak boleh sementara orang tuanya nak menganggap itu hal yang salah ada. Ya sama juga pendidikan di rumah sebenarnya kan, ketika yang berang itu ibunya, yang apaknya membela, anakku makin mengkeknya kan. Betul. Masih punya nyonya merasa apa yang nyo lakukan tuh ado benarnya gitu. Mungkin itu mentalnya terbangun pada itu. Dan mental orang tua yang tidak punya pendidikan untuk ngajar, pendidikan untuk beranak gitu. Mendidik untuk beranak pun bahasa. Pendidikan untuk beranak. pendidikan untuk mendidik anak. Parenting orang tua. Tinggal segini ya. Parenting masuk ini. Ya lebih mirisnya gitu kan. Nah, bahkan pimpinan daerahnya pun ikut Membela si anak ya. dari perlakuan anak tuh. Kadang-kadang orang ya viral-viral berusaha berusaha untuk membela si anak, ternyata netizen membela guru kan. Pemirsa daerah kemangin kencang ke situ condongnya. Coba mencari panggung. Coba cari panggung. Dia boleh marah ya. Malaikat. Ampun mereka. Cuman kasusku kan itu kasus yang viral petang. Sebelumnya dojo tuh, bahkan di Minang. Guru mungkin ada celek video apa kok lah tuanya mengajar di kelas gitu. Mengajar di kelas. Ada anak kok duduk di sebelahnya. Dan anaknya merokok. Nanya kateh oleh. Hanya tapi Anda tahu apa yang ada di pikiran guru terus. Karena kadang awak jadi guru pun serba salah. Anakku berbuat salah. Yang serba salah tuh kini. Iya kini kok ya. Kini kok serba salah. Awak tegur anak tuh gitu. Alah, orang teleponnya orang rumah. Telepon pejabat tadi nak. Kan telepon pejabat langsung. Iya, jadi serba susah gini. Awal sebagai guru hati nurani kan untuk mendidik anak-anakku ke depannya baik gitu kan, sikapnya baik, otaknya baik, mentalnya baik. Tapi dengan sistem yang terbangun seperti sekarang, membuat banyak guru-guru kok jadi kesannya tuh, ayo terserah kalian lah gitu. Yang penting ambo maja, yang penting ambo gaji ambo tak bertambah tuh. Gaji ambo tak bertambah, ngurus kalian ambo tak kurang ya dah. Itu jadinya tak. Kalau menurut Bayan tuh tepat ndak awak berpikir sebagai guru di era mode kini, ayo awak maja salah gitu, ndak usah lah mikian. Kalau mencari kondisi kini, mungkinlah selayaknya murid itu guru apapun lah bersikap. Karena memang tidak tahu apa yang dilakukan lah. Berarti lah wajar saya namanya biar selama itu lah gitu. Terkadang bukan membiarkan capek sebenarnya. Capek sebenarnya. Tanpa kita sadari mental murid itu terbentuk saya awak jadinya gitu. Iya. Bahkan awak saya kalau menghadapi anak yang bermasalah di kelas tuh daripada awak berang dan efek negatifnya panjang kelas yang lain, anak yang bermasalah itu biasanya usia keluar selesai. Tapi kan awak sebagai guru emang tidak berikan pendidikan hasil itu. Iya. Peran awak sebagai guru kan guru tuh kan digugu dan ditiru. Iya. Bahkan menurut kawan-kawan hilang peran guru tuh gitu. Gara-gara sistem.
Iya, gara-gara sistem yang ketika awak berusaha untuk mendidik tapi awak dikriminalisasi ya Deta. Enggak coba awak malah dilaporkan dari orang tua gitu. Iya. Coba cari lihat sistem baik dari sistem ku apa? Baik Positif dari sistem yang dibangun itu. Kalau baik, Kira-kira apa tujuan? kalau baiknya sistem itu mah itu lah macam aja lah gitu. Enggak, maksudnya dari kurikulum Merdeka. Kalau Kurikulum kayaknya enggak ada kaitan jo kurikulum Merdeka dong. Kaitannya dengan HAM. HAM masalah HAM mungkin. Makanya orang sekarang memang maupun menteri HAM kan. Iku bahaya mana tadi. Enggak di pinggir jurang kalau melompat ke jurang. Iya, Enggak boleh sekelas pemerintah daerah ini. Iya, enggak. Kami tahu podcast kok kan enggak kan banyak nontonnya jadi enggak sampai. Sampai menteri. Ampun kalau masalah tinggal klarifikasi, akan orang enggak ya minta maaf. Ya karena apa namanya yang namanya HAM kok justru kalau menurut gua enggak jaleh garis batas yang mah gitu. Dulu tiko Pak Yudi pernah enggak jadi murid karena racun? Weh, kalau awak di ngaji tangan kok merasa kok. Nggak hafal, itu bukan kalau dulu tuh kan apa yang disuruh guru nggak dapet. Bukan dek mada. Bukan dek mada kok, karena awak tuh nggak dapet pelajaran. Nggak dapet pelajaran gitu, dipukul gitu kan. Pernah awak sekali tuh waktu SMP kok inget mana sampai gini. Awak dipanggil ada guru bahasa Inggris maju ke depan untuk menyambung kalimat. Apa pelajaran past tense atau present tense gitu. Jadi kan ada verb ing dan segala macam. Salah kan. Tulis langsung dari belakang. Pang gitu. Punggung. Itu tak kena sampai gini tuh. Tapi wak enggak pernah waktu tuh menyampaikan di rumah dah. Mana ada cerita wak diam saja gitu. Karena kalau wak sampein di rumah, tuh kan nelok di rumah. Macam aja dia. Tando, aku mamalih mah kan itu kayak kecil ranggai kan. Oh, berarti masih sama zaman wak ya? Masih. Wak pun coba pada itu aja, wak dulu SD tuh kelas 3 kan, kelas 3 SD kan ketek baru anak. Ketek ya. Kalau ibu tuh dulu wak terkenal naik, tapi serok raja sama ibu tuh salah satu guru sempat menjadi predikat guru terbaik di SD waktu itu. Nggak buat PR, misalnya PR ada 10 soal tuh. Ya. Nggak, misalnya cik soal nggak buat, tapi cik cuma roll kayu dulu kan. Roll kayu kan. Iya dulu roll kayu ya. Padi itu Mang Sontai lah padi. Ya, Cuman karena itu padi bunyinya tuh. Iya, emangnya enggak meninggalkan bekas. Enggak meninggalkan bekas. Padi ya memang. Nah, bayangkan kadang soal objektif LKS 50 gitu kan. Ada yang enggak buat 30 kawan ada yang enggak buat PR pakai 50 kali di ibu tuh. Cuman itu enggak ada perasaan berang ke guru. Cuman itu sistem pendidikan dulu kan kalau kecil netizen dan pola pikir orang tua sangat menghormati guru itu masalah zaman dulu menurut ya. Tapi balik lagi ke cerita tadi. Apakah emang mental orang tua yang zaman sekarang oknum orang tua zaman sekarang tuh? Apakah karenanya sebelumnya tidak mendapatkan nilai pendidikan itu di masanya sekolah dulu, sehingga sekarangnya hanya beranggapan Aden sudah pernah melukuk anak dan guru lo kan melukuk kan itu bahasa kasarnya. Iya bahasanya seperti bahasa kasarnya model itu. Kan itu selalu jadi alasan. Bahasanya itu Aden tidak pernah mampu anak dan tuh. Guru lu nak menampak. Ayo, guru nak ada magi makan aja. Kursi Pak Yo duduk sekolah. Kami diskusi. Lagi. Itu Iklan. Kok guru iklan. Sampai mau tadi blank Pak jadi ya. Sampai mana tadi tuh? Oh sampai enggak pernah melukuk anak do tiba di sekolah kan enggak nionya kan. Kalau anggapan itu awak baca kan TikTok atau Instagram tuh kan suka baca komen-komen. Ada orang komen mau dikop dan wak setuju lo tuh. Kalau ndak nio anak dididik di sekolah ya udah didiklah di rumah gitu. Iya. Merdeka. Karena itulah bahasa lapan guru. Iya, didiklah seorang deh. Itu kan 8 hari Jumat pas Covid. Pas Covid guru memeleh tuh. Baras tuh dididik orang ya kan. Tapi dididik 30 hari kan merasakan. Baras tuh. Tapi ya itulah. Kok kalau podcast nak pandai tak? Mau motong-motong orangnya. Kalau jadi kemudian maaf saya potong gitu cara santai kan tak lama cara maaf kami baru belajar hilang mana kalau kecek lupa lah pun dengan sampai kalau kecek ayo tapi positifnya awak lihat di komen-komen kasus yang patang tuh lebih banyak orang yang membela membela guru lebih banyak membela guru dan membuli anak sama artinya awak masih mencari
Berarti masih positif. masih positif lah orang Indonesia. Itu oknum berarti kan. Ya, masih ada yang menginginkan sistem yang berjalan lebih baik sana. Berarti masih tahu itu salah kan. Cuman itu tadi balik ke pertanyaan tadi lihat. Jiwa guru awak tadi itu dipertanyakan. Ketika awak ndak hanya ingin mengajar, oke lah mengajar kan menyampaikan materi. Tapi awak ndak mulailah tidak mendidik lagi. Mulai awak ndak memikirkan mental. Apakah itu baik awak sebagai guru gitu? Sebenarnya memang enggak seperti itu guru sebenarnya. Hanya saja karena lelah. Faktor yang lain. Apa faktor lain? Ubah topik nih. Faktor lain apa? Gaji kete. Andai. Lah mulai kalau kan. Cuman nih kalau masalahnya kok kalau ada guru ASN. Ayo guru ASN lumayan lah. Iko lah disabui de netizen. Guru lah dapat sertifikasi ko itu mengecek jo gaji kete lah. Oke lah. Itu cukup gitu ya. Maksudnya cukup untuk kehidupan. Ndak do berharap kayo guru itu dari itu dah. Enggak bisa kayo. Ndak bisa kayo. Walaupun ASN ndak bisa kayo dari harap. Cuman cek lah di berbagai sudut negeri masih ada guru-guru honorer yang digaji 30.000 sejam atau sebulan hanya dapat Ratusan ribu. Dapatnya pun sekali 3 bulan. Alhamdulillah kalau yang ASN lumayan bisa untuk hidup. Keluarga awak ndak akan kelaparan lah istilahnya. Insyaallah. Ya walaupun ndak kayu-kayu deh. Kalau cukup memang harus ada usaha lain gitu. Jadinya dek faktor yang tadi itu ada guru-guru mungkin ya setelah habis jam mengajar kok, setelah habis jam kerja kok, ini punya kegiatan lain untuk menambahkan istilahnya pundi-pundi untuk anak. Guru tuh nih loh anaknya sekolah yang baik, dapat lo pendidikan yang baik. Sementara biaya pendidikan kalau guru ASN, cobalah kuliah. Nggak do dapat beasiswa malah macam. Di kuliah UKT guru ASN tinggi, paling tinggi. Berbahaya. Kini nggak tahu. Kalau ngisi gaji. Iya. Makanya wak terpaksa cari usaha tambahan. Iya. Makanya guru kan pasti usaha tambahan. Jadinya model itu gitu. Walaupun memang di undang-undang ASN pun kan tidak dilarang ledo. Kalau dulu lah yang atas status PNS atau ASN tuh tidak boleh punya PT, tidak boleh punya kegiatan lain atau bekerja di instansi lain. Cuman kan peraturan itu lah diubah. Kini boleh. Efeknya efek yang yang wak tangkap ya. Guru tuh banyak. Saya pakai kopi kok. Boleh kopi bang. Efeknya model itu loh. Ada sebagian ya, enggak semua guru ya, tapi sebagian. Sebagian guru kok datang mengajar pulang. Adanya akan lebih sibuk dengan kegiatan di luar untuk mendapatkan pundi-pundi itu. Karena ada pakar ekonominya ngecek mereka. Terhadap usaha yang gajinya sudah pasti, engkau kerahkan saja setengah dari tenagamu. Tetapi terhadap Ada loh itu. nanti Bisa pakai mah kayaknya. itu mengarah power-powernya ya. Tapi kalau sesuatu yang Yang harus dicari Yang pada itu tidak menentu berdasarkan usaha awak ya. Bikin besar usaha, bikin besar. harus kuat itu. Ambo nanga kayak Timothy wah. Timothy Ronaldo. Ini kan Timothy Ronaldo. standar suksesnya kan uang kan. Iya. Standar suksesnya uang. Kalau kami enggak, insyaallah standar sukses kami akhirat. Cuman Niko, awak kok memang pengalaman pribadi. Sebelum jadi guru kan bukan kuliah di kependidikan atau berada di dunia pendidikan, awak praktisi lah. Ya. Kalau dihitung uang banyak gaji wak di kerajo sebelum guru. Hitung wak gaji harian. Tapi wak enggak dapat ketentraman di situ. Ketika jadi guru, kira gaji pas-pasan gitu kan. Cukup lah untuk makan, cukup itu. Tapi awak dapat suatu hal yang menarik di situ. Ketenangan, dapat kenyamanan, ngobrol dengan orang-orang yang berbeda setiap tahun, menghadapi anak-anak yang baru gitu. Mampu pola pikir wak pun, zaman kini mau deko anak, zaman kini mau deko anak. Nah, kalau di Pak Yon, Bang, Betul. Kebahagiaan Pak Yon jadi guru. Ini topik ini kebahagiaan jadi guru. Kebahagiaan jadi guru lah. Kita tutup kebahagiaan jadi guru. Ya, sebelum jadi guru, Pak Yon. Guru kan lo diamanahkan, dapat amanah sebagai pegawai bank gitu kan. Nah, itu kan lumayan tuh. Kadang gaji itu. Ladang tuh. Kalau pegawai bank memang negagah-gagah badan itu. Awak sangko Pak Yon berimob. Sebelum jadi guru berimob. Jadi setelah dapet itu mungkin merasakan di ketika jadi pegawai bank tidak nyaman, walaupun duit banyak. Tuh. Wis. Kemudian dapet disebut-sebut tuh kan, kecil orang tua kan, coba jadi guru. Dulu kawan yang jadi guru.
Sama ada ini. Ketika orang tua mengecek, ayolah. Ini senang orang tua kan dicoba. Ais, Masya Allah. Ayo, kasih. Itu salah satu ketenangan jadi guru. Mantap. Tapi lanjut banyak lebih kok digigit lebih kok digigit. Apa aja cerita lebih kok digigit. Cerita lalu. Ayo cerita lu. Jadi merasakan gitu lah ketika orang tua tuh ingin Enggak ada kerajaan waktu lang no. awalnya wak kan nerimo. Ya. Oh, merasa guru tuh emang itu lah betul tadi kan gaji kete. Ternyata pas masuk di guru honor pertama tuh diterima emang ya kete gitu. Syarat fee 50.000. Bayar dulu ini kan. Orang sudah mau cerita. Kurang sudah fokus jadi itu. Astagfirullah. Lanjut 150.000 sementara di bank per bulan berapa? Itu 5 juta. Dia Itu masih gaji pokok tuh. jauh jarak. Sampai gini Itu gaji pokok baru tuh ya. Tunjangan lagi ya. Alun tunjangan lah. Alun bonus lah ya. Lebih bonus. Gaji pokok aku ni. Jangan sampai diam sel. Enggak sampai undang-undangan. Ya, celi aja undang-undang itu. kami 3 be. Jadi pas lanjut. menerima tuh merasa ya Allah kayak iko gaji guru. Mik wak situ Pak Yan. Mik wak situ. Kuasangku dulu kok lega 500 gitu. Awal-awal. Walaupun 500 itu tetap juga kurang itu. Tapi lebih jauh lo lah 150 lah. Jawana kan kurang. Bayar. Pakai pipis terjaga. Sudah jadi tusan dia. Orang sedang bersedi itu lah hilang loh. Awak penasaran aja itu Pak Yan. Jadi terus lanjut. Dia mah mulai tersanang nih gitu kan. Nah tuh. Pas sanang tuh tadi kan. Ketika anak-anak tuh berhasil tamat kemudian mereka tuh kuliah disebutnya apa tuh gurawak Betul mana? situ tersentuh Situ dapetnya. ya ternyata guru tuh walaupun dia JKT tapi betapa nikmat ketika mencari anak itu berhasil dan mengakuinya sebagai murid awak. Itu kebahagiaan guru tuh itu Sampai enggak. gini, Pegi. Walaupun sama dengan Pak Yan memang guruku ada cita-cita awak dari dulu. Cita-cita orang tua dari tapi dulu. rata-rata memang nak do ya itu guru ya betul. Kalau kuliah keguruan dia cerita keguruan. Nggak aku udah keguruan. Enggak awal di guru deh. Di mungkin orang tua. So dari SD kan tinggal di lingkungan sekolah dasar kan orang tua dulu ayah kerja di SD jadi penjaga sekolah jadi memang tinggal di dalam lingkungan sekolah. Jadi kalau guru dulu kan masuk jam 7 pulang jam 1 jam 2. Ya. Gajinya terima setiap bulan lancar kan. Oke lah secara ekonomi gitu. Kerja ringan, ekonomi lumayan gitu. Jadi orang tua pengen lah anak-anaknya di guru gitu. Dan kakak-kakak awak berdua berrohnya nak ada yang di guru doh. Awak yang terakhir harapan orang tua tuh jadi guru. Jadi oke awak enggak masalahnya di guru soalnya enggak belum ngecean ndak Nio jadi guru ndak lo do cuman ndak lo ngecean jadi cita di guru ndak lo do gitu. Ya sudah oke masuk UNP masuk pendidikan dan memang akhirnya memang takdir mau jadi guru kan gitu walaupun lah sempat kerja berbagai macam profesi sebelum benar-benar menjadi guru gitu. Ya semua memang kebahagiaan utama dari guru tuh saat melihat orang anak yang kita ajar tuh sukses dan yang bagi kabar-kabar tuh itulah nikmat paling ateh lagi saat menjadi guru gitu. Nah, ada yang itu kebanggaan sangat luar biasa itu walaupun enggak minta apa-apa dari anak-anak. Cukup dengan pengakuan inyo mengaku inyo murid awak inyo pernah belajar sama awak. Bahagia lah tu tak masya-Allah. Lah luar biasa tuh. Wahai murid-murid, ingat-ingat guru yo kami sanang kami itu je nya. Itu ya nak dulu. Kami sanang kami itu kalian. Maksudnya antum ingat guru tu. Nanti Pak Igi kok yang mengikuti One Piece. Jadi cita-cita orang tua kan tidak tercapai ya. Karena cita-cita berlanjut kayak One Piece. Ada guru gini. Enggak orang tua enggak guru doh. Jaga sekolah. Tukang sapu sekolah, Wak, dekat Wak. Orang tua tukang menyapu sekolah, menyapu halaman. Si awan pes semua itu. Yang guru enggak ada One Piece dong. Guru ada One Piece. Maksudnya, Indah. kalau One Piece kan kalau cita-cita kayak Seng, cita-cita enggak tercapai dong. Jadi diwariskan ke generasi berikutnya gitu. Oh, Untuk mencapai seng ke Luffy. Ya, model-model itu.
Kalau Ustaz, atau pernah Ustaz bekerja sebelumnya selain jadi guru? Ambo jadi guru. Langsung Ambo jadi memang guru. Memang niat jadi guru. memang niat jadi Oh, guru. dan niat. Memang niat jadi guru agama. Oh, tanya Cek lo. Apa motivasi Ustaz? Emang nyo jadi guru tuh dulu. Itu lah, tak tahu lah dah. Motivasi. Tapi memang pengananya memang jadi guru. Pengananya memang jadi orang berilmu agama kan. Kalau ilmu agama itu harus disampaikan. Disampaikan, ya. Kalau misalnya orang IT, jalan lainnya bisa apa kan? Jalan lainnya bisa buat apa? Warnet. Jago warnet. Usaha warnet. Ayo usaha warnet. Kalau misalnya seni budaya bisa mapakan seni ya kan. Tapi kalau guru agama tentu orang yang mendalami agama tentu jadi guru. Indak jadi guru di sekolah, jadi guru di masjid, jadi guru di apa? Yang penting menyampaikan ilmu ya. Menyampaikan ilmu. Tapi memang kalau guru itu kan memang itu yang diharapkan bak kecil Ustaz Zul. Kau sanadnya kami kerja sanad. Ambo mendengar dari Akmal anak IPS. Katanya dari Ustaz Zul Hamdi. Kecil Ustaz Zul Hamdi. Kalau kalian pilihan kalian ni dua-duanya. Kalau ndak jadi orang kayo, kalau ndak jadi guru. Kalau jadi orang kayo jo, menggalih berdagang. Kalau ndak jadi guru, Membagi ilmu. iya bagi ilmu. Kalau ndak jadi orang kayo nah. Kan gitu. Itu sudah dua pilihan itu. Dua pilihan dia. Iya kan. Tapi kalau jadi guru yang ndak jadi kayo lah, mudah-mudahan mulia di akhirat. Ya. Bang, itu karena kan salah satu yang mau beko di akhirat atau di Bermanfaat ya. ilmu yang bermanfaat. Bang. Mudah-mudahan ilmu yang wali kan anak adalah manfaatnya. Agak ndak cik ndak kesadonya nak gak cik dua nak bermanfaat ilmu yang wali. Siang yang paling capek abinyo ni nak mengecek. Dia mengunyah taruh ya. Oh, bagi pertanyaan kau ngunyah dulu. Jangan cerita. Bagi lempatan-lempatannya. Gimana kau yang terakhir kau? Terakhir. Harapan kawan-kawan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang. Yang idealnya menurut kawan-kawan biar karena kan ujung tombak kemajuan generasi berikutnya kok tetap ada di guru pendidikan ya, guru dan murid, karena awak yang akan bersentuhan langsung dengan generasi berikutnya, awak yang akan membentuk generasi berikutnya. Cuman walau kayak gini oke lah, berbagai macam kekurangan di sistem yang ada ndak harapan di kawan-kawan bahas supaya rancaknya yang kata orang Indonesia emas kok emang terwujud gitu. Nah, Pak Yon, Kalau dapat Dari sisi apa Pak Yon? Dari sisi orang tuanya? nah boleh. Atau dari sisi muridnya? Bebas. Atau dari sisi peraturan pemerintahnya? kalau atau pemerintah lah. Pemerintah. Harus ada DB undang tentang guru ini. Undang-undang perlindungan guru. Iya, itu maksudnya. Undang-undang perlindungan guru. Harus dibuat itu. Contohnya Bang. Guru ko dianggap rendah mana statusnya. Iya, enggak. Malu, Pak. Betul. Karena bahkan perannya penting sebenarnya. Karena peran yang paling penting itu kan menciptakan SDM yang bagus untuk sebuah negara. Yeah. Kalau SDM-nya bagus, negara itu bisa maju. Dan Yeah. yang paling penting sebenarnya kan guru. Hanya saja kan kurang dihargai. Di sini ya. Artinya di Iya, di negara wilayah awak. ini lah. Iya. Wilayah Konoha apa? Iya, udah kena. Karena di sebagian awak kan baca di internet Bapak. Gua enggak tahu sanadnya betul ini enggak. Tapi misalnya di Finlandia, guru untuk jadi guru itu susah. Iya. Harus ada seleksi bla 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 bla, dan dengan seleksi itu pun diagih hak yang besar juga. Kalau awak enggak ada orang yang lain lah. Iya. Baru Jadi guru. Baru jadi guru. Astagfirullahaladzim. Lagi lanjut. Dari sisi sistemnya sebenarnya visi yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan saat ini dan sebelumnya sebenarnya malah setuju sebenarnya. Dari pendidikan berbasis karakter yang dicanangkan gitu kan. Iya. Kurikulum Merdeka kau pun misalnya visinya bagus kan, merdeka belajar apanya, tagline-nya gitu kan, Tagline-nya. memerdekakan murid untuk bagaimana belajar ini seperti apa gitu kan. Tetapi di lapangan itu belum siap lah ya, dan itu tidak dicari dari pemerintah gitu. Bagaimana kesiapan infrastruktur di lapangan, bagaimana kesiapan SDM guru dan SDM orang tua dan siswa itu belum siap menurut Pak untuk merdeka 100% gitu. Jadi harusnya edukasi seperti ini pun tetap harus dijalankan oleh pemerintah dan masih lagi seiring dengan mempersiapkan
Gua enggak perlu lulus sana celek jauh-jauh ke negara-negara maju dulu dong gitu. Alun pas mungkin ya. Enggak usah celek keluar, celek ke dalam dulu. Celek bahas sekolah-sekolah di daerah. Turun ke nah masalahnya saat pemerintah itu turun atau menteri lah turun ke sekolah. Ya kita tahu dulu pasti sekolah persiapan diri dulu. Misalnya yang terbaik yang ada di sekolah itu. Jadi pemerintah pun ada insight lo apa sih masalah yang ada di Anggapannya oh sekolah bagus mah gitu. Nah, Tapi ada pemerintahan yang langsung turun langsung. Ini ada program pagi langsung ke sekolah. Oh tunggu dulu. episode berikut. Episode berikut lah cerita tuh nak. terlalu dakek kan. Terlalu bersinggungan. Ya, intinya pemerintah pun harus kenal lah dengan masalah di guru apa, masalah di siswa apa, masalah di infrastruktur apa. Itu yang kurang dari Pak. Ini hanya membicarakan visi, mencelek kondisi di luar Pak, tapi di dalamnya tidak kenal. Tapi kok paradok lo menurut Ama? Apa tuh? Ketika begonya survei ke lapangan, dicalian kondisi sebenarnya, dianggaplah kepala sekolah tidak berhasil membangun instansinya, guru-guru di situ tidak berhasil mendidik murid. Wah, rolling, rotasi, non-job, segala macam. Itu jadinya, itu makanya bagian yang kayak tadi tuh, ketika sekolah kok didatangi pihak-pihak ini, jadinya mencalian yang elok-elok karena ingin dianggap berprestasi. Gitu. Berarti kepala sekolah. Solusinya lah itu. Solusi yang ditawarkan pemerintah salah. Nggak salah. Solusinya kan jadi masalah akar masalahnya sebenarnya apa gitu. Bakok kepala sekolahnya mereka, bakok gurunya mereka, bakok siswanya mereka. Ini itu harus dilihat. Oh iya. Maksudnya kompleks ya. Iya. Oh, kok gurunya bermasalah, gurunya out. Ya kan begitu dong. Gurunya masalah. Bakok gurunya sih bermasalah apa penyebabnya? Kan harusnya itu yang dicilek pemerintah. Barek mana? Keren mana? Oh iya, masalah sekali. Awak nak pandai sekarang kata tu. Orang kau tinggi maksudnya tadi. Iya. Itu efek dadu kamera. Kalau dadu kamera cari tu elok. Ya, awak nak nyangkut bahasan sebarang ego. Tadi bisa. Ayo, awak tadi cerita orang tu Pak. Pak Yudi. Pak Yudi dari sisi gurunya yang perlu diperbaiki. Kalau dari sisi gurunya, balik tadi ke cerita awal tadi, awak memang ingin awak kan karena background awak tu bukan orang pendidikan, awak orang seni. Bahkan ada sebagian guru tuh yang menganggap bidang kesenianku justru merusak pendidikan yang lain. Ada yang anggap kayak gitu kan. Walaupun itu sebenarnya enggak 100% betul. Kalau menurut saya memang kalau dari sisi gurunya kembali ke marwah guru tuh balik. Guru tuh memang mengajarkan adab, tidak sekedar materi, mengajarkan akhlak, disiplin dan yang lain-lainnya gitu. Tidak hanya terpaku, walaupun mungkin betul kecepaigi tadi apa yang disusun secara kurikulum itu memang sebenarnya betul gitu. Tapi alun pas untuk dijalankan di situasi tertentu. Di sekolah A mungkin cocok, di sekolah B belum tentu cocok lah yang beda. Tapi balik marwah guru tuh memang tujuannya mencerdaskan. Balik ke undang-undang tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tugas guru. Dan bagaimana cara mencerdaskan, itu tentu beda-beda cara. Di guru agama beda cara mencerdaskan, guru seni beda cara, guru TIK beda caranya. Tapi marwah mencerdaskan kok harus ada di dalam hati masing-masing guru balik. Itu menurut Pak. Walaupun ada sistem yang dipakai, tapi kalau berpegang dari itu, dari keinginan tadi itu untuk memperbaiki bangsa ini, mempercerdaskan bangsa. Awak rasa pendidikan bisa lebih baik ke depan. Itulah. Minum. Alhamdulillah. Oke. Maka Lah be. Woi, lah panjang. Hebat juga podcast saya. Hebat juga podcast. Li direkam. Sejam. Hah? Hebat juga podcast nak. Lah mah. Bisa. Tapi kok tinggi nama pembahasan tapi nak ada. Tapi kalau tapi jurang lah istilahnya. Tapi jurang. Enggak ada Jurang tadi. Oh, tak. Host surang ya Pak. Enggak tapi jurang. Oh. InsyaAllah hendak tonton. Kalau viral kan rancak. Kalau viral rancak. Betul klarifikasi. Maaf, saya Agil Adiana Putra. Klarifikasi. Ya, oke. Itu pandangan pendidikan dari kita yang Alhamdulillah menikmat kita tu adalah awak lagi di tempat yang unggulan. Ya, sekolah awak termasuk sekolah unggulan. Anak-anak berprestasi. Walaupun memang tetap ada 1-2 anak yang bermasalah. Itu biasa. Dan itulah tantangan awak kan. Dan kepada semua siswa, kalian harus menghormati guru, itu paling penting untuk dan itu yang paling ditanamkan di sekolah kita kan. Ya. Yang paling ditanamkan di sekolah kami itu adalah adab terhadap guru. Dan itu luar biasa sekali. Itu memang luar biasa sekolah, Pak. Di sekolah kami itu luar biasa sekali, adab terhadap guru.
Dan itu para siswa, kalau kalian memang ingin masa depannya baik, harus diisi investasinya adalah investasi kepala ke atas. Investasi otak. Cara investasi otak tuh dengan belajar itu dengan guru. Maka cara mendapatkan ilmu itu hormati guru. Ya. Dan untuk orang tua dukung saja pendidikan di sekolah, insya Allah para guru itu niatnya baik kan kita kan. Niat kita tuh baik untuk mencerdaskan, apalagi untuk mendisiplinkan. Dan jangan membenarkan kesalahan gitu kan. Dan untuk pemerintah tolong perhatikan guru-gurunya. Yang pengemban kebijakan tolong perhatikan gurunya. Dan untuk pejabat mari yuk. Mari yuk. Yuk kama. Yuk, mari kita menuju surga dengan dengan program-program yang bagus. Oke, terima kasih. Ada kata-kata terakhir? Pesan untuk guru, Lem. Pesan untuk guru-guru di luar sana. Pesan untuk guru-guru di luar sana. Yuk kita mengajar dan menjadi guru lagi. Seseorang yang bisa digugu dan ditiru dan mengikhlaskan pekerjaan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita dapat dari mengajar ini, rezeki yang kita dapat dari mengajar ini, insya Allah berkah, insya Allah itu mempunyai, walaupun mungkin dianggap sedikit, tapi insya Allah itu bisa akan memenuhi keluarga kita. Kecuali nanti macam-macam, ya macam-macam. Ikut judi pula, masa guru ikut judi? Naudzubillah min dzalik. Oke, terima kasih. Itu dulu. Itu dulu untuk episode pertama. Itu dulu untuk episode pertama. Episode kedua setelah ini. Setelah ini. Tukar tempat duduk aja. Jadi kalau bajunya sama, lah tahu lah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ami bijak. Bilang pengen nyari kok. Semua kenang krike. Ganti narat. Berat lah itu.